Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Triyuliani dengan NIM 25021060005, mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Madiun. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu Ibu Dr. Nurwahyuning Setiawati, SEMPD. Pendahuluan. Jerman dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Sistem pendidikannya bersifat terstruktur, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, dan seluruh proses dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat serta pasar kerja. Setiap negara bagian memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga terdapat variasi kebijakan, kurikulum, dan mekanisme penilaian. Dan salah satu unggulan utama pendidikan di Jerman adalah sistem pendidikan vokasi atau dual system yang memadukan belajar di sekolah dan praktik kerja di perusahaan. Sistem ini terbukti efektif menciptakan tenaga kerja terampil dan menurunkan tingkat pengangguran. Dengan penjaminan mutu, kurikulum yang jelas, serta dukungan pemerintah dan sektor industri, pendidikan di Jerman menjadi contoh model pendidikan modern yang relevan dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem pendidikan dasar dan menengah secara umum di Jerman. Yang kedua, bagaimana kurikulum yang diterapkan pada pendidikan dasar dan menengah di Jerman. Yang ketiga, bagaimana sistem penjaminan mutu siswa, guru, dan sekolah pada pendidikan di Jerman. Dan yang keempat, bagaimana sistem pendanaan pendidikan dasar dan menengah di Jerman. Sistem pendidikan dasar dan menengah di Jerman. Sistem pendidikan di Jerman dimulai pada abad pertengahan. Saat itu, sebagian besar anak-anak masih diajar oleh orang tuanya. Pendidikan di sekolah hanya dapat dinyam oleh kalangan bangsawan dan kaum rohaniawan. Terdapat juga kalangan masyarakat kelas atas yang dapat mengikuti pendidikan di sekolah. Jenis sekolah yang ada pada saat itu adalah sekolah-sekolah agama atau Klosterschulen atau sekolah bahasa Latin. Kira-kira pada tahun 1100, perhimpunan pertukangan mulai mendidik ahlinya secara teratur untuk menjadi meister yang boleh membuka perusahaan sendiri dan juga mendidik siswa di sistem ganda. Pendidikan ini pada umumnya dianggap sebagai awal sistem pendidikan kejuruan ganda yang masih berlaku sampai hari ini. Selanjutnya, sistem pendidikan di Jerman dibagi menjadi 5 tingkatan, di mana tingkatan primer sampai tingkatan sekunder 2 berada dalam bentuk sistem sekolah. Tingkat elementer merupakan pendidikan di taman kanak-kanak dan prasekolah. Di sistem pendidikan ini, sekolah dasar merupakan tingkat pertama yang wajib dan disebut sebagai tingkat primer. Berdasarkan pembagian ini, sistem pendidikan di Jerman juga disebut sebagai sistem pendidikan yang tertata atau Gegliederte Schulsystem. Tingkat Tertiär dan Quarter merupakan pendidikan tinggi dan lanjutan. Termasuk di dalamnya adalah yang ditawarkan oleh pihak swasta atau instansi pendidikan non-formal. Dengan demikian, sistem pendidikan mendampingi masyarakat seumur hidup. Selanjutnya, secara umum, pendidikan dasar dan menengah di Jerman dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, tingkat primer, dan yang kedua, tingkat sekunder 1, ketiga, tingkat sekunder 2. Penjelasannya, tingkat primer merupakan pendidikan di sekolah dasar yang berlangsung selama 4 atau 6 tahun, tergantung negara bagian. Sebagai contoh, di negara bagian Berlin dan Brandenburg, sekolah dasar berlangsung selama 6 tahun. Dan yang kedua, penjelasan tingkat sekunder 1 meliputi pendidikan di tingkat menengah dengan ciri-ciri sekolah. Yang pertama, sekolah lanjutan dasar. Yang kedua, sekolah lanjutan menengah. Dan yang ketiga, sekolah lanjutan atas atau sekolah lanjutan gabungan. Yang ketiga, penjelasan tingkat sekunder 2. Tingkat sekunder 2 merupakan tingkat lanjutan atas atau Oberstufe yang terdapat pada sekolah lanjutan atas dan sekolah lanjutan gabungan maupun sistem pendidikan kejuruan. Tingkat pendidikan atas ini dimulai dari kelas 11 dalam jenjang 8 tahun dimulai dari kelas 10. Kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah di Jerman. Kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah di Jerman disusun oleh masing-masing negara bagian, tetapi tetap mengacu pada kerangka kurikulum nasional.
Salah satu contohnya adalah kurikulum di negara bagian Berlin. Yang pertama, kurikulum kelas 1 sampai 6 sekolah dasar. Mata pelajaran dasar yang diajarkan meliputi bahasa Jerman, matematika, bahasa Inggris, pengetahuan alam, estetika, seni, budaya, agama, musik, dasar geometri, fisika, kimia, ilmu alam, pendidikan lalu lintas, pendidikan politik dan demokrasi, serta komputer. Guru biasanya mendampingi siswa dari kelas 1 hingga kelas akhir sekolah dasar, sehingga pembinaan emosional dan proses belajar dapat berlangsung optimal. Pembelajaran pada tahap ini berfokus pada pembiasaan, bukan hasil numerik. Yang kedua, kurikulum kelas 7 sampai 10 sekunder 1. Pada jenjang ini, siswa mempelajari mata pelajaran umum seperti bahasa Jerman, bahasa Inggris, matematika, sejarah, geografi, biologi, kimia, fisika, seni, olahraga, dan komputer. Di Real School, siswa dapat memilih bidang tertentu seperti bahasa asing kedua, ekonomi, atau ilmu alam. Di How to School, pembelajaran lebih banyak berorientasi pada praktik dan dunia kerja. Di Gymnasium atau Gesamtschule, pembelajaran lebih akademik dan menjadi persiapan menuju sekunder 2. Dan yang ketiga, kurikulum sekunder 2. Pada tingkat ini, diterapkan sistem pemilihan mata pelajaran atau kursus sesuai kemampuan dan rencana studi siswa. Bahasa Jerman, matematika, dan bahasa asing tetap menjadi mata pelajaran wajib, sedangkan mata pelajaran lain dapat dipilih sebagai pendalaman atau tambahan. Sistem penjaminan mutu siswa guru dan sekolah. Penjaminan mutu pendidikan di Jerman dilakukan secara terencana dan menyeluruh, baik terhadap siswa, sekolah, maupun tenaga pendidik. Penjaminan mutu siswa. Tidak terdapat ujian nasional karena kewenangan pendidikan berada pada negara bagian. Meskipun demikian, standar ujian diselaraskan melalui konferensi materi pendidikan. Untuk memastikan kualitas, terdapat berbagai tes perbandingan seperti PISA, TIMSS, dan PIRLS secara internasional. Selain itu, terdapat tes VERA untuk kelas 3 dan 8. Di negara bagian Berlin terdapat tes LAUB atau kelas 1 dan LAL kelas 7, serta seleksi pada akhir kelas 6 hingga 8 untuk penentuan sekolah lanjutan. Penjaminan mutu sekolah. Di sekolah Jerman menjalankan sistem evaluasi internasional dan eksternal secara berkelanjutan. Instrumen utama Quality Loop. Mekanisme siklus peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik. Yang kedua, School Inspection. Inspeksi eksternal oleh lembaga independen untuk menilai manajemen dan hasil belajar sekolah. Yang ketiga, Self-Evaluation. Evaluasi diri oleh sekolah terkait proses pembelajaran, kepemimpinan, dan hasil siswa. Lembaga utama yang menjalankan fungsi ini misalnya ISG, yang memberikan layanan konsultasi dan riset mutu sekolah kepada pemerintah daerah dan sekolah-sekolah. Selanjutnya, penjaminan mutu guru. Mutu guru dijaga lewat pendidikan dan sertifikasi profesional yang ketat. Semua guru harus menempuh pendidikan universitas dengan 2 bidang keilmuan utama dan studi pedagogi. Setelah lulus, calon guru wajib menjalani masa praktik mengajar sebelum memperoleh lisensi mengajar resmi. Pendidikan guru terdiri dari 2 tahap utama. Yang pertama, tahap akademik di universitas, dan yang kedua, tahap profesional atau praktik dan ujian negara. Di beberapa negara bagian seperti Baden-Württemberg masih terdapat perguruan tinggi pedagogi khusus, tetapi standar akademiknya tetap dikontrol oleh KMK. Sistem pendanaan pendidikan dasar dan menengah di Jerman. Pendanaan pendidikan di Jerman berada pada kewenangan negara bagian. Sekolah umum dibiayai oleh pemerintah negara bagian, mencakup gaji guru, biaya operasional, fasilitas sekolah, serta administrasi. Sekolah swasta dapat memperoleh dukungan pendanaan apabila memenuhi syarat dan hasil pendidikannya setara dengan sekolah negeri. Pada jalur vokasi atau sistem ganda, pendanaan tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari perusahaan tempat siswa melakukan pelatihan. Sistem ini
memberikan keuntungan ganda karena perusahaan turut membiayai pendidikan sambil mempersiapkan tenaga kerja terlebih. Sejak tahun 2010, pemerintah federal mengalokasikan sekitar 9,5% produk domestik bruto untuk sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Kesimpulannya, sistem pendidikan dasar dan menengah di Jerman memiliki struktur yang jelas, terarah, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta dunia kerja. Pendidikan diatur secara desentralisasi, di mana setiap negara bagian memiliki kewenangan mengelola kurikulum, penilaian, dan pendanaan, namun tetap berpedoman pada standar nasional agar kualitas pendidikan tetap seimbang di seluruh wilayah. Kurikulum disusun dengan menekankan keseimbangan antara kemampuan akademik, pembentukan karakter, dan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia industri. Penjaminan mutu dilakukan secara menyeluruh, mencakup evaluasi terhadap siswa, sekolah, dan guru untuk memastikan kualitas pembelajaran yang tinggi. Pendanaan pendidikan didukung kuat oleh pemerintah negara bagian dan federal, serta melibatkan sektor swasta terutama dalam sistem pendidikan vokasi atau dual system yang mengintegrasikan pembelajaran di sekolah dengan praktik kerja di perusahaan. Dengan sistem terstruktur, fleksibel, dan berorientasi pada hasil, pendidikan di Jerman berhasil menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, mandiri, siap bersaing di tingkat global. Sekian presentasi dari saya. Bila ada yang ditanyakan, silahkan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.